Halo, jumpa dengan Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Kali ini Om akan membawakan review singkat mengenai Samsung Galaxy A05s, sebuah smartphone low-end dari Samsung yang walaupun low-end tetap saja memukau ya. Samsung gitu. Ini tampilannya bahkan menyerupai kelas-kelas atasnya. Jadi walaupun low-end kamu nggak perlu minder nih, bisa nih pamer nih biar dikira smartphone yang kelas atasnya. Oke, kita mulai dari penampakannya dulu ya. Seperti saya bilang tadi, penampakannya mirip dengan smartphone Samsung yang lainnya, bahkan yang kelas atas. Kemudian tombol daya ada di sebelah kanan, beserta dengan tombol volume, dan sensor sidik jari ada di tombol daya. Di bagian bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, dan jack audio 3,5 mm. Slot SIM tray ada di sebelah kiri atas. Nah, itu saja dari sisi bodinya, dan ini build quality-nya benar-benar bagus sekali ya, khas Samsung. Jadi kalau pegang smartphone ini tuh benar-benar mantap gitu rasanya. Samsung Galaxy A05s memiliki bentang layar 6,7 inci, kemudian menggunakan layar PLS LCD 90 Hz. Ini walaupun bukan AMOLED seperti halnya Samsung yang lain, tetapi tampilannya sudah sangat bagus. Menurut saya kualitasnya sudah sedikit di atas IPS LCD. Ya, selera sih ya, tapi itulah yang Om merasakan ketika melihat apa yang ditampilkan oleh Samsung Galaxy A05s ini. Untuk chipsetnya, Samsung Galaxy A05s ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 yang sebenarnya cukup gegas, cuma entah kenapa eh, beberapa fitur tertentu saat pertama kali diaktifkan itu sedikit lemot gitu. Kalau sudah beberapa kali sih lancar, tapi awal-awalnya kenapa cukup lemot saya juga kurang begitu paham. Misalnya ini contoh ya, ketika pertama kali saya mencoba mengaktifkan split screen dua layar, dua aplikasi pada satu layar, itu lemot banget pertama kali. Tapi kalau sudah berhasil diaktifkan ya lancar sih. Nah, berikut ini adalah skor Antutu yang dihasilkan oleh Samsung Galaxy A05s. Selain tampilannya yang memukau, layar Galaxy A05s ini memiliki resolusi 2400 kali 1080, sehingga dengan resolusi yang cukup tinggi itu tampilan-tampilannya menjadi tajam. Lalu untuk pelindung layarnya tidak disebutkan. Ya karena tidak disebutkan, Om tidak berani mengambil asumsi sudah menggunakan Gorilla Glass ya. Ya kalau mau lebih mantap gitu rasanya hatinya, berikan saja tambahan tempered glass. Samsung Galaxy A05s memiliki 3 buah kamera belakang, dan 3 buah kamera belakang ini memiliki setup 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel untuk sensor kedalaman. Jadi kalau ingin memotret bokeh dengan smartphone ini sangat dimungkinkan karena ada sensor kedalamannya. Untuk jaringan yang didukung, Samsung Galaxy A05s ini maksimal mendukung jaringan 4G, dan menurut Om ya tidak terlalu masalah lah ya, karena saat ini toh jaringan 5G juga belum terlalu merata. Jadi aman lah ini untuk 2-3 tahun ke depan, masih oke lah menggunakan jaringan 4G. Kemudian soal konektivitasnya, apakah ada NFC? Sayangnya belum dilengkapi dengan NFC. Kita tidak bisa top up kartu NFC, kartu tol begitu ya misalnya, dengan Samsung Galaxy A05s ini. Untuk audionya masih ada jack 3,5 mm, itu disukai oleh banyak orang ya, karena tidak harus berbagi dengan port USB.
Tapi kalau tidak ingin menggunakan jack audio, tidak ingin menggunakan earphone, speakernya masih mono setupnya, sayang sekali ya. Ya mungkin untuk tentang harga segini, mestinya Samsung bisa memberi yang lebih baik ya, bisa memberi stereo, tapi ya ini mono, ya is oke lah. Samsung Galaxy A05s memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan itu sangat-sangat cukup digunakan untuk aktivitas seharian. Bahkan mungkin kalau sedang tidak terlalu aktif, 2 hari pun bisa. Kebetulan waktu Om membeli smartphone ini, ada bonus charger 25 watt. Dan dengan charger 25 watt itu, smartphone Samsung Galaxy A05s ini bisa diisi ulang kalau baterainya habis. Itu waktu yang dibutuhkan kira-kira 2 jam. Ya itu tadi kesan Om ketika menggunakan Samsung Galaxy A05s ini. Mudah-mudahan itu juga bisa memuaskan keingintahuan kamu tentang smartphone ini dan makin memantapkan hati untuk membeli smartphone ini. Ya, walaupun ini low end dan ada beberapa fitur yang tidak ada seperti NFC tidak ada, audionya hanya mono, tapi ya Samsung tetap aja Samsung dengan segala kelebihannya. Build quality-nya sih oke banget. Modelnya mirip dengan kelas di atasnya, sehingga ya kita bisa dengan mantap menggunakan smartphone ini, merasa tidak minder begitu ya. Tapi ya ini sekali lagi harus diingat, ini adalah low end. Oke, apakah layak untuk dibeli? Ya, kalau memang butuhnya hanya smartphone yang low end, yang tidak butuh NFC, tidak butuh 5G, masih bisa dibuat bikin konten karena videonya mendukung FHD 60 fps. Saya pikir oke-oke saja menggunakan Samsung Galaxy A05s ini. Oke, gitu ya. Sampai jumpa di video yang lain. Oh gitu doang.